Hari ini kita bertemu kembali dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini kita belajar dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikianlah sabda firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Hari ini kita bertemu dengan suatu hal yang berbicara tentang saat ini, tentang virus corona, tentang pergumulan hidup, ekonomi, politik, sosial, budaya yang semuanya berubah. Dan sekarang ini kita sedang masuk dalam satu fase yang dikenal dengan nama new normal. Artinya kita masuk dalam satu era kehidupan yang akan membuat kita ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita ini. Nah, ketika semuanya terjadi dalam kehidupan ini, orang-orang pasti berkata, di manakah Tuhan itu? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu mengasihi? Dan apakah Tuhan peduli pada manusia? Pertanyaan besar adalah, ketika Allah tidak dapat dimengerti, ketika Allah tidak dapat dimengerti. Dari bacaan kita tadi dalam ayat yang ke-33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan. Hal pertama yang kita garis bawahi di sini adalah kalimat pengetahuan. Kata pengetahuan digunakan kata gnosis. Kata ini berbicara tentang pengetahuan, pengertian, berbicara tentang bijaksana, berbicara tentang kepandaian, berbicara tentang pengertian. Jadi ketika kita bertemu dengan ayat ini, kita berhadapan dengan Allah yang luar biasa. Betapa hebatnya pengetahuan Allah itu, betapa hebatnya kebijaksanaannya Allah itu, betapa hebatnya kepandaian dan pengertian. Dia luar biasa, karena dia Allah yang tidak dapat atau tidak terbatas. Dia Allah yang luar biasa. Siapa yang dapat mengerti pengetahuan Allah? Seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi? Orang baik, banyak pergumulan. Orang yang tidak baik, malah hidupnya baik. Atau sebaliknya, saudara. Ingat, Allah kita memiliki pengetahuan, memiliki bijaksana, memiliki kepandaian yang luar biasa dalamnya hikmat itu. Hari ini kita belum mengetahuinya. Tapi esok nanti, Dia akan membukakan untuk kita. Dia akan membukakan dirinya, dan Dia akan mengatakan apa maksud Dia yang sesungguhnya untuk kita. Kalimat berikut, kalimat sungguh tak terselidiki keputusannya. Kata Yunani yang dipakai di sini berbicara tentang tidak terselami, tidak terselidiki, tidak terduga, dan tidak dimengerti. Saat ini yang tidak terduga sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dulu, pada tahun-tahun kemarin, kita berdoa supaya banyak tanggal merah. Tapi sekarang tanggal hitam pun menjadi libur. Bahkan sampai berbulan-bulan kita libur. Siapa yang bisa mengetahui semuanya itu? Tidak terduga. Inilah rahasia Allah yang Allah sedang tunjukkan pada kita. Kita tidak tahu. Mengapa? Karena hidup kita dalam rencana Allah yang luar biasa. Ini hal yang kedua, bahwa tidak terselami. Jadi kita melihat, inilah yang harus kita sadar, bahwa Allah tidak dapat mengerti karena Allah tidak dapat diselami, tidak dapat diselidiki, dan tidak terduga Dia. Keputusan-keputusan Dia kadang-kadang di luar pemahaman kita. Yang berikut, ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Kalimat yang digarisbawahi adalah kata pikiran. Dalam bahasa Yunani dikatakan kata nous, yang berbicara tentang pikiran, berbicara tentang akal budi, berbicara tentang nalar. Secara nalar manusia, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Hari esok tidak akan tahu. Sebagai seorang manusia, apa yang harus kita lakukan nanti?
Nanti kita akan lihat pada ayat selanjutnya. Hal yang berikut dikatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Banyak orang berkata, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Saya mau katakan Tuhan itu ada. Dia Allah, Dia Roh, Dia menguasai isi dunia ini. Firman Allah berkata, ketika bumi ini dalam kegelapan yang luar biasa, Roh Allah melayang-layang. Artinya apa? Roh Allah menguasai bumi ini. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya pada Tuhan, kita tahu bahwa banyak perkara di dunia ini tidak dapat kita mengerti. Ada berjuta-juta misteri penderitaan tidak dapat dijelaskan oleh akal budi. Namun Allah mengizinkan semua terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada satu rahasia Allah yang tidak dapat dimengerti oleh manusia hari ini, kecuali kalau Dia membukakan diri untuk kita. Dalam Amsal yang ke-25 ayat yang kedua dikatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Perhatikan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Saat ini Allah sedang merahasiakan sesuatu untuk kehidupan kita. Dan itulah kemuliaannya yang tidak dapat diselidiki, tidak dapat dipahami oleh kita semua. Ada rencana Allah di balik tragedi manusia. Kadang-kadang sebagai orang beriman, kita mengalami keadaan buruk yang tak kunjung membaik. Ketika Allah tidak dapat dimengerti, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari kita lihat dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bahkan ada nasihat untuk kita ketika Allah tidak dapat dimengerti oleh kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? 1 Tesalonika 5 ayat 16-22 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Jangan padamkan roh, dan jangan anggap enteng nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Inilah nasihat firman Tuhan untuk kita ketika Allah tak dapat dimengerti dalam kehidupan kita. Amin.